Pendeta yang melayani dua itu di depan hari ini yaitu pendeta setia Arianti STH, pemain musik Zeni Garasanti, pemandu lagu Lucia, operator sound system Dedi Monas. Demikian doa jemaat untuk kita pada hari ini. Yakinlah bahwa semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan kepada kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Oh
baik dengan pikiran, perkataan, dan tindakan kami, oleh kesalahan kami yang sangat besar. Kasihanlah kami ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dan pimpin kami menuju hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Jemaat disilahkan duduk. Alkitab sesuai dengan amanat Masjid GKR terdapat dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai dengan 12 yang demikian bunyinya, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat panas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyangkut mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin, tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami. Kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Baik kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semua ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri, masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat. Demikianlah sabda Tuhan. Firman-Mu itu berita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Tiada Allah yang seperti Engkau. Tiada Allah yang sanggup mengasihi dan memberkati kami dengan sedemikian rupa adanya selain Allah seperti Engkau.
Tidak lain sanggup memberikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya selain dari Engkau. Oleh sebab itu kami mengucap syukur berterima kasih, sebab Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam kasih dan kuasa dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan kalau kami boleh ada sampai pada saat ini dan boleh berada di ruangan gereja ini saat ini, semua adalah bukti kasih Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Kami mohon Engkau yang menyertai, berikan kami hikmat agar kami pula dapat mendengarkan kebenaran firman yang seturut dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan Yesus berkuasa atas setiap kami. Kami mau bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan anak manusia akan akhir cerita tidak dijadwalkan seperti kita menjadwalkan apa. Oleh lingkungan 16 Desember, lingkungan ini tanggal sekian. Hanya Bapak yang tahu. Hanya saja yang perlu kita terus perhatikan dia, tanda-tanda kedatangan. Yang perlu kita perhatikan dia, bagaimana kita mempersiapkan diri. Bukan tentang apa, oh tidak datang Bapak. Kita ingat beberapa tahun yang lalu tentang berbagai macam peramalan. Tahun sekian akhir zaman, tahun sekian, toh sampai pada saat ini kita boleh. Bahkan kita boleh dimampukan melewati masa pandemi yang begitu panjang, yang begitu mengerikan, dengan berbagai persoalan dan perjuangan di dalamnya. Bapak Ibu, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu mengajarkan kita untuk senantiasa bijaksana dalam mengelola waktu, bijaksana dalam mengelola kehidupan kita, yang mengingatkan kita senantiasa untuk tidak hanya memperhatikan hal-hal yang duniawi saja, memperhatikan perayaan-perayaan yang sifatnya sementara. Bagaimana hati kita, bagaimana hidup kita sungguh-sungguh kita persiapkan untuk dia sampai pada saatnya dia datang, kita tetap mendapatkan setia. Entah dia datang dalam bentuk akhir zaman atau dia datang menjemput kita secara pribadi, kita tidak bisa menjadi pada saatnya semua akan mendapatkan nomor antriannya, akan sampai pada gilirannya dengan cara yang dan waktu yang kita tidak pernah tahu. Tugas kita adalah mempersiapkan diri dan tetap setia. Selamat memasuki minggu akhir yang pertama. Mari bersama kita persiapkan diri dan hati kita untuk sambut kedatangan Tuhan secara luar biasa. Kita sambut dia dengan sukacita, terlebih dengan iman. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Amen.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Hidup kami hanya karena kemurahan dan firman Tuhan yang dipercayakan bagi kami yang telah menegur dan mengingatkan adalah bukti kasih Tuhan bagi setiap kami. Kami berterima kasih karena setiap kami telah diperkenalkan kepada firman. Beri kami kekuatan dan kemampuan tidak hanya mendengar, melainkan dapat mengimani dan melakukan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus bersama kami mengucap syukur. Kami boleh memasuki minggu Advent yang pertama. Kami berterima kasih boleh masuk minggu Advent yang pertama. Kami mohon Tuhan melewati minggu Advent yang pertama. Setiap kami diberikan berkat dan kasih karunia agar kami boleh sungguh mempersiapkan diri kami, baik dalam memasuki masa yang akan maupun di dalam kami mempersiapkan hati hidup bahkan iman kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Secara khusus doa kami bagi gereja yang kami bersyukur untuk keberadaan kami sebagai gereja yang boleh ada di berbagai tempat. Secara khusus keberadaan kami sebagai gereja Kalimantan Evangelis yang berada di kawasan Meresek GKI Kuala Kapuas, Jemaat GKI Kalawak dan lingkungan 1-6 bahkan jemaat Tuhan yang ada di Sabang Bumi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kemurahan kami boleh ada sampai pada saat ini. Bahkan kami percaya kalau gereja boleh tetap ada karena Tuhan mau pakai untuk terus memberitakan kabar sukacita dan berita keselamatan. Pujian operator sound system LCD multimedia petugas keamanan kebersihan semua yang memberi diri untuk melayani Tuhan dengan setiap kekuatan, keterampilan, kemampuan dan karunia yang Tuhan percayakan. Mari Tuhan Kau berkati kami, pakai kami seturut dengan cara-Mu, perlengkapi setiap kekuatan kemampuan yang kami miliki agar kami dapat persembahkan yang terbaik bagi hormat dan kepujian akan nama Tuhan. Majelis pekerja harian, baik dari tingkat majelis sinode, majelis resor, majelis jemaat GKI Kalawak, Tuhan senantiasa memberkati. Setiap program-program yang telah kami rancang dan buat, Tuhan biarlah semuanya dalam perkenan-Mu dapat terlaksana dengan baik. Diberkati setiap program dan penata layanan yang ada, mampukan kami untuk dapat melaksanakan setiap program penata layanan yang ada dalam majelis pekerja harian. Setiap pelayanan kategori, panitia pembangunan, bahkan semua panitia perayaan Natal, cukupkan setiap hal yang kami perlukan ya Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa merancang dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke desa-desa, Kabupaten Kapuas, pemimpin kami dan setiap anak-anak Tuhan yang dipercaya untuk ambil bagian dalam pemimpinan di Kabupaten Kapuas ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan akan memberkati, beri sehat dan kuat bagi tubuh mereka, mampukan mereka dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tangga kami diberkatilah usaha dan pekerjaan kami, diberkati sawah dan kebun ternak yang kami miliki agar semuanya boleh membuahkan hasil berkat bahkan kelimpahan yang datangnya dari Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hari-hari hidup kami dengan sukacita, dengan semangat, bahkan dalam setiap berkat yang Tuhan percayakan kami dapat mendukung setiap program-program dan penata layanan dapat kami pergunakan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau ya Tuhan yang senantiasa memberkati setiap keluarga rumah tangga kami masing-masing, agar boleh hidup rukun dan damai dalam tangan pengasihan Tuhan, boleh menikmati cinta kasih, boleh senantiasa ada dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Suami dan istri saling setia, mereka boleh saling mengasihi dan mencintai, mereka boleh senantiasa saling mendukung, mendoakan dalam hal-hal yang baik.
yang menjadi keinginan dan kerinduan mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang dalam kerendahan hati kami berdoa bagi seluruh setiap jemaat Tuhan yang telah berusia lanjut. Kami mohon mereka sehat kuat, yang sakit dijamah oleh Tuhan, agar dalam jamahan melewati obat-obatan, makan, minum, dan istirahat, mereka boleh pulih sehat sembuh seperti sedia kala. Mereka yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan. Yang berulang tahun hari ini, sepanjang minggu bahkan sepanjang bulan ini, mohon berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang supaya kita berkat bahkan kelimpahan. Ini kami Tuhan Yesus. Inilah segenap keberadaan kehidupan kami. Biar dalam tangan pengasihan Tuhan, perjalanan hidup kami begitu luar biasa. Saat kami berduka, saat kami lemah, saat kami bergumul, Tuhan nyatakan kasih dan kuasa pertolongan atas seluruh keberadaan kehidupan kami. Ini kami dengan senang doa dan permohonan kami akhiri rangkaian doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bersama kami ucapkan demikian. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal.
sampaikan nanti setelah berkat Tuhan. Kita bersalam-salaman di dalam gereja saja, tidak keluar, karena setelah selesai ibadah akan ada acara yang dipandu oleh seksi diakonia dari panitia perayaan Natal lingkungan 4. Bapak Ibu jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh, kami silakan jemaat berdoa masing-masing. Dan ibadah kita sudah selesai. Selamat memperingati hari Advent 1 pertama, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. A few moments later. Kita tadi sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan ke kita tidak berlalu begitu saja, namun dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kami dari lingkungan pelayanan Kelawak 4 berkesempatan untuk berbagi kasih dengan saudara-saudara di tempat ini, untuk memberikan bantuan sembako. Kemarin kami sudah mendapatkan daftar nama-nama saudara-saudara yang di sini, ada 16 kakak. Tidak ada penambahan ya, berarti fix memang 16. Nanti kami panggil satu persatu di sini. Nanti ketua panitia Natal bersama ketua lingkungan akan menyerahkannya. Namun sebelumnya mungkin ada yang ingin disampaikan dari ketua lingkungan dulu. Kami persilakan. Bapak, Ibu saudara sekalian, khususnya sidang jemaat yang berada di Sakokehu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita, salam. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa beribadah bersama di gereja ini. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dan hari ini adalah Advent yang pertama. Kita akan masuk kepada acara perayaan Natal dan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita. Khususnya lingkungan 4 dalam kesempatan ini melalui diakonia telah menyusun program bahwa dalam pemahaman kami selama ini, selama kita mempelajari firman-firman Tuhan, bahwa kita ada dua macam ibadah yang memang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Pertama adalah ibadah ritual yang kita lakukan secara reguler setiap minggu, baik di rumah gereja maupun di rumah kita. Dan ada satu yang bisa privat, bisa personal, dan bisa kelompok, yaitu ibadah faktual. Ibadah faktual ini di mana bisa secara pribadi melakukan secara langsung firman-firman Tuhan, seperti mengasihi orang tua, mengasihi sesama dalam bentuk yang real, dan bisa secara kolektif seperti ini, khususnya lingkungan Kelawak 4 secara kolektif melakukan ibadah virtual itu, berbagi kasih sukacita Natal
kepada saudara-saudara kita yang ada di Segakehu ini. Nah, jadi sekali lagi kami merasa bersyukur karena dalam kesempatan ini kami dari lingkungan 4 khususnya melalui seksi diakonia diperkenankan Tuhan untuk bersama-sama menikmati sukacita Natal tahun 2023 ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita dan kita bisa terus memahami akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara kolektif kelompok bersama-sama seperti ini. Sekian, kami kembalikan lagi kepada diakonia. Panitia Natal tahun 2023, kami persilakan. Terima kasih untuk seksi diakonia. Salam. Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, kepada penasehat lingkungan Kalawa 4, kepada ketua lingkungan Kalawa 4, Bapak Ibu penentu diakon, semua Bapak Ibu dan juga rekan-rekan panitia Natal pelayanan lingkungan Kalawa 4 tahun 2023 beserta dengan jemaat Segakehu di tempat ini. Oh iya, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Seti Arianti yang sudah memberikan pelayanan kita berupa firman Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana pada hari ini adalah minggu pertama kita memasuki bulan Desember atau kita memasuki masa Adventus yang pertama. Bulan Desember merupakan waktu atau momen yang selalu dinanti-nantikan oleh kita semua umat Kristen. Bukan hanya umat Kristen, karena dia akan memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi juga untuk seluruh umat manusia di dunia. Karena tidak hanya umat Kristen ya yang menanti-nantikan pada bulan Desember, karena Desember itu adalah bulan terakhir di dalam tiap tahun. Karena di dalam bidang pekerjaan atau apapun, Desember atau akhir Desember merupakan misalnya seperti tutup buku, tutup anggaran, tutup kegiatan dari semua. Jadi dia tidak lepas dari hanya untuk orang Kristen. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bagi saya pribadi, momen Natal bukan hanya sebagai momen merayakan atau memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi juga merupakan momen introspeksi diri bagi kita sendiri. Introspeksi karena sepanjang tahun ini apa yang sudah kita lakukan bagi orang-orang yang di sekitar kita, dan juga sebagai bentuk bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita menjadi orang yang masih tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita masih menjadi orang yang tidak peka dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Jadi momen Natal bukan hanya melambangkan sukacita kita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi juga sebagai momen kita memperingati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Ia rela menjadikan dirinya sebagai manusia untuk menjadi manusia yang penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kepapaan, dengan di mana manusia penuh dengan cemar dan lain sebagainya. Dan juga kita menyadari bahwa Tuhan Yesus itu dilahirkan di kandang domba, di palungan. Itu adalah sebagai salah satu bentuk adanya ketidakpedulian. Kita sering mendengar Tuhan Yesus pada saat Ia di dalam kandungan Bunda Maria, itu ayahnya Yusuf beberapa kali mengetok rumah-rumah ataupun tempat penginapan, tetapi adakah yang peduli? Padahal dia sudah kasih tahu kalau istrinya itu sudah mau melahirkan. Artinya adanya ketidakpedulian juga. Berarti dari sini momen Natal juga menandakan bahwa kita harus lebih peka dan juga peduli dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Kami ucapkan terima kasih kepada seksi diakonia yang sudah mencetus bahwa kita mempunyai 3 agenda kegiatan diakonia,
berbagi dengan jemaat. Bapak Ibu, nanti kita bisa menyaksikan, nanti akan teknisnya akan dibacakan oleh seksi diakonia. Yang kedua, kami mengadakan kunjungan kasih ke Rutan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, dan yang ketiga kegiatan diakonia kita adalah kita berbagi kasih atau aksi diakonia kita kepada para pendeta yang sudah emeritus, pendeta yang sakit, dan juga istri pendeta atau almarhum pendeta yang pernah melayani di resort GKI Kuala Kapuas. Biarlah momen Natal ini kita semakin dikuatkan, diberikan hikmat oleh Tuhan, semakin berkarya hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita semakin menjadi manusia yang lebih baik, dan apa yang kita lakukan hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kepada para semua panitia Natal yang sudah membersamai kami, yang telah menyumbangkan pikirannya, tenaganya, dan lain sebagainya, sehingga rangkaian kegiatan panitia Natal ini bisa berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan, dan juga tentunya sesuai yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita sekalian. Kembali saya mengucapkan selamat menyongsong masa raya Natal. Tuhan Yesus memberkati. Atau Bapak yang mewakili ada 16 kakak. Nanti kami minta maju ke depan. Kita baris dulu di depan sini, foto bersama dulu, baru bagian bingkisan. Yang pertama Bapak Mulyadi, kami persilahkan ke depan. Mau bapaknya atau istrinya silakan. Yang kedua Bapak Piderson. Didampingi oleh koordinator diakonia. Mereng ka mereng. Wenti ano tiang itu goyang Lingkungan pelayanan Bapak mengucapkan
Kurang dikit. Dadah. Serius loh, sama Tia. Bungkus ya Kak Mak, iya no pelayanan katekisasi. Lihat tiap bulan Peteni ulang tahun.